Dan akhir dari program kerja kalian yang terakhir adalah MPLS. Ya, dari kepengurusan inti terus ya. Pengurusan inti adalah MPLS. Menurut kalian dari yang tadi kan apalagi pensi itu berkesan banget kan. Menurut kalian peserta didik ini sebenarnya enjoy nggak sih sama MPLS tahun ini? Halo Sanjusers, kembali lagi di episode 6 part 2. Kali ini masih dengan aku Astrid Sabila dan bintang tamu kita Kak Aiku. Tapi lihat-lihat kursi sebelahnya kosong ya? Iya, pindah tempat juga nih. Oh, pindah tempat. Kira-kira ada siapa nih? Siapa ya? Mari kita panggil Bapak I Gusti Putuake Mangudara SSN. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Ya. Aduh, kursinya lumayan empuk ya. Boleh disapa dulu Sanjusers yang ada. Halo Sanjasa, selamat sore. Sore. Gimana kabarnya Bapak? Baik. Baik. Gimana kesibukannya saat ini? Ya lumayan sibuk. Setelah seminggu yang kemarin ini sudah padat dengan kegiatan sekolah kan gitu ya. Iya, MPLS. betul Pak. Selesai MPLS, kemudian sekarang kita sudah sedikit agak lega. Ya. Sudah menunaikan tugas sekolah dengan baik. Tinggal menunaikan kewajiban. Nah, kewajiban sebagai guru pengajar gitu loh. Oke. Sebentar lagi juga SHPC ya Pak? Oh iya, sebentar lagi di depan hidung kita ya. Iya, Depan itu. persis. Persis ya bulan depan. Ya bulan depannya itu karena sekarang sudah tanggal 29 ya. Sebentar lagi ya 15 hari lagi kita akan berkegiatan lagi di sekolah. Tetapi kita lihat sudah lumayan mantap persiapannya. Ditunggu SHPC-nya. Iya. Oke. Sekarang kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol nih Pak tentang jabatan Bapak sebagai Ketua Pelaksana MPO dan MPLS kita kemarin. Okay. Bapak juga udah berapa lama sih Pak jadi MPO? Mungkin ada Sanjusers yang belum tahu nih. Gitu. Kalau Pak Guru di SMA Santo Yosef itu sudah 18 tahun ya. Wow. 18 tahun ya dari Masih 17 tahun sekarang Pak. Iya. Belum lahir. Semenjak tahun 2005. Iya. Belum lahir. Kemudian jadi MPU-nya 2008. Ya. Baru Masih 1 lahir. tahun. 2008 sudah diberikan tugas oleh sekolah untuk mendampingi anak-anak OSIS dalam berkegiatannya gitu. Udah kayak rumah kedua ya Pak di sini. Oke, seperti itu pengalaman Pak Guru mendampingi anak-anak OSIS dari tahun 2008. Dari zaman sepuhnya OSIS. Iya. Berarti Bapak juga udah melalui banyak banget macam MPLS yang ada di sini. Betul. 18 tahun. 18 tahun itu MPLS pertama bukan MPLS namanya. Apa tuh Pak? Namanya MOS. Ya. Oh. Orientasi. Sekolah gitu. Iya. Nah, di sana masih berbau-bau seperti anak-anak kuliahan. MOS kita itu sedikit ada bau pendidikan karakternya yang kesiapan mental. Cuma kadang-kadang berlebihan diterapkan oleh anak-anak gitu. Berlebihan, tetapi di SMA Santo Yosef tidak sih pernah berlebihan karena kami para guru, khususnya para ibu guru MBU-mu mendampingi panitia MPLS itu, MOS itu waktu itu kita nggak kebablasan kok gitu loh. Ya keras tetapi ada keras gitu, bukan keras sekali. Misalnya kerasnya itu adalah mungkin yang tidak terbiasa bangun pagi. Kita paksa bangun pagi gitu loh. Dimana bangun pagi itu jam 5 mereka sudah ada di lingkungan sekolah. Nah, kita siap nggak anak-anak? MBO juga sama. Iya. Ya kalau siswa barunya itu masuk jam 5 ya kita aja harus jam 4 sudah siap gitu loh. Dulu ya. Nah, dulu karena pertimbangan pada waktu itu dan nuansa masa orientasi sekolah itu seperti itu pada waktu itu kita nggak masalah karena semuanya seperti itu gitu loh. Tetapi jangan khawatir ya dulu kita juga mengedepankan keselamatan, keselamatan siswa. Walaupun sedikit dibentak, tetapi ketika nanti
setelah selesai kita rangkul gitu. Kita ajak, gimana? Takut tadi di seperti itu kan oleh kakak-kakakmu gitu. Tidaklah gitu ya, tidak sampai trauma gitu. Tetapi hal yang positifnya adalah kita membentuk karakter ya, karakter siswa peserta didik. Iya, betul. Itu ya yang gini. Kemudian setelah sekian tahun belakangan ini ya, karena waktu itu kan terjadinya apa namanya MOS yang berlebihan di tempat-tempat lain sampai memakan korban. Makan korban ya, maka itulah yang mungkin dievaluasi kegiatan MOS-nya ya, masa orientasi sekolah itu kemudian menjadi MPLS sekarang, pengenalan kan gitu ya, pengenalan lingkungan sekolah. Nah kita kemas juga ya, Aiko nih nggak tahu dia, nanti tanya sama dia kedua panitianya gimana. Udah Pak, di part 1 itu. Oh di part 1 ya, karena apa namanya MPLS tahun ini memang MBO menyerahkan tugas itu kepada panitia, tetapi bukan berarti kami MBO diam, enggak. Kami membuka jalan, memberikan ide, kemudian dia punya ide dipadukan, ketika relevan kita okekan, kalau tidak relevan ya kita harus cari jalan tengahnya gitu. Cari yang terbaik. Ya, cari yang terbaik. Karena keinginan kita sekolah itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Iya, betul. Ya, pertama mereka harus mengenal lingkungan sekolah kita secara detail. Ya, pertama itu adalah isinya. Isi dalam bentuk fisik. Ya, fisiknya adalah bagaimana gedungnya, di mana tempat dia apa namanya buang air kecilnya atau kamar mandi, WC, kemudian ya sarana prasarana itu, kemudian sampai lab kan gitu ya, sampai dengan tempat apa namanya UKS-nya. Ya semua ruang ekstra sampai ruang kepala sekolah, wakilnya, TU-nya, tempat parkir juga, tempat parkirnya gitu loh. Semua kita sampaikan atau tunjukkan, oh ini loh, nah di SMA Santo Yosep secara fisik seperti ini. Nah kemudian ketika detail sudah anak-anak mahasiswa baru ini mengetahui, baru kita kenalkan siapa sih yang akan mengajar, siapa sih yang akan mendampingi di dalam kegiatan proses belajar mengajar di SMA Santo Yosep. Ya pertama kan ada para gurunya kan gitu ya. Nah tenaga pendidiknya, siapa tenaga pendidiknya kita kenalkan. Ya, dari tenaga pendidik yang dari guru ya, guru agama, guru PPKN dan seterusnya. Nah, itu kita kenalkan dari tingkat kelas 10 siapa yang ngajar sampai tingkat kelas 12. Nah, setelah itu kita juga memperkenalkan kurikulumnya. Nah, kan gitu ya. Ini kurikulum yang kita gunakan. Setelah tahu sarana prasarananya, kemudian tenaga pendidik, kita perkenalkan. Kurikulum apa sih yang diterapkan di SMA Santo Yosep? Nah, di sana nanti sudah diperkenalkan ya sama peserta didiknya, itu adalah kurikulum Merdeka oleh Bu Eka. Ya, oleh Wakasek-nya kan gitu ya. Wakasek didampingi juga oleh pakar-pakar yang diutus ya, yang diutus oleh sekolah untuk memberikan sosialisasi tentang kurikulum. Ya, bagaimana kurikulum yang berlaku di Santo Yosep itu dan seperti apa, walaupun kita baru tahun yang kedua gitu ya, tahun kedua, tetapi bersyukur karena kita anak-anak dan para guru dan tenaga pendidik juga apa namanya pingin melaksanakan kurikulum ini, Merdeka ini dengan baik, maka beliau-beliau ini sungguh-sungguh gitu ya, mencari, kemudian melakukan dan menerapkan pada anak-anak gitu loh. Tapi kalau pasti ada kekurangan, kita akan sempurnakan gitu ya. Karena sesuatu mungkin tidak ada yang sempurna kalau kita masih manusia kan gitu ya. Kesempurnaan, tetapi tetap kita harus berusaha. Berusaha semaksimal mungkin, karena ketika kami sudah menjadi guru, jelas pengabdiannya kepada anak-anak kan gitu ya, dunia pendidikan, kemudian membantu
memberikan pendampingan dan memberikan arahan apa-apa yang mesti mereka harus dapatkan di dalam proses pembelajaran ini dalam fase E dan F nanti kan. Nah itu beberapa yang mungkin Pak Guru bisa sampaikan di dalam memperkenalkan lingkungan sekolah kan gitu ya, kemarin seperti itu. Mungkin ada juga yang lain. Nah ya, selain kurikulum ini kan ada juga yang intrakurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler gitu ya. Nah, juga kemarin kan sudah Aiko ya sama teman-teman di program MPLS itu juga memperkenalkan ekstrakurikulernya. Ya, di pengenalan Ya. organisasi. Iya, ekstrakurikuler kita kan sangat banyak. Ya, banyak ya, banget. Siswanya banyak, ekstranya pasti banyak lah gitu ya. Nah, ekstra besar ya kita juga perkenalkan sama anak-anak beserta prestasi apa yang mereka dapat. Iya. Betul nggak, Bu? Iya, betul. Ditampilkan juga kan di hari terakhir. Didemonstrasikan Mm-mm. ya, atau diatraksikan. Dibuat mereka diberikan kesempatan untuk menampilkan seperti apa sih ekstra yang ada di Santo Yosef gitu. Ya, salah satunya mungkin atau bukan salah satu, beberapa ekstra besar yaitu Giri Suta, kemudian teater La Jose, Marching band, kemudian ada apa lagi? Dance, ya, SYD. Kemudian ada Tari Bali, fotografi, tari Bali, dan masih banyak lagi yang ekstra kita ini sangat membanggakan. Ketika ada perlombaan pasti mereka mendapatkan hasil yang memuaskan untuk sekolah dan untuk mereka sendiri ya. Nah ini kita tampilkan pada waktu kemarin kepada anak-anak peserta didik. Ketika dia bosan mengikuti pembelajaran di dalam kelas, ya yang begitu rumit, maka diekstralah nanti mereka kami harapkan bisa mengekspresikan apa yang mereka sudah pahami di dalam kelas. Ya bisa teori fisika bisa dimasukkan diterapkan dalam GS kan begitu misalnya. Gimana misalnya ilmu keseimbangan itu kan gitu ya. Basket juga gimana caranya melempar bola kan gitu ya. Nah, ini kan salah satu tujuan kurikulum Merdeka sebetulnya ya. Gimana yang didapat di teori kemudian diterapkan dalam keseharian. Apakah seharian itu adalah pekerjaan dia nanti atau minat bakatnya atau hobinya kan gitu. Nah itu terapa di dalam ilmu fisika seperti tadi ya, mumpung kita bicara fisika, gerakannya seperti ini terus lemparan kekuatan begini sampai enggak di ringnya kan gitu. Ya, nah itu sudah disampaikan oleh panitia kemarin. Kami merasa puas, bangga dengan anak-anak ya. Kalau panitia sekarang ini apa yang kami arahkan ya sesuai dengan rancangannya dilakukan dengan baik. Walaupun kadang-kadang kami seolah-olah melepas ya, seperti kemarin itu yang membanggakan adalah coba koordinir sama teman-teman kamu mencari narasumber. Nah, padahal kami sudah melakukan koordinasi duluan gitu loh kepada narasumber tersebut. Nah, mereka tak suruh. Ternyata sudah ada peluang kan gitu ya. Karena apa? Karena sudah ada koordinasi gitu loh. Seolah-olah dilepas tetapi tidak gitu loh. Kami siap mendampingi, siap mencarikan jalan karena itu yang cara Pak Guru memberikan kemandirian kepada siswa. Karena tidak mungkin Anda terus dituntut kan begitu ya, atau diantar begitu ya. Tetapi kami mencoba melepas pelan-pelan sehingga kalian menjadi mandiri. Gitu. Kayak school value kita ya, DJTM. Iya betul. Gitu. Jadi mandiri nanti gitu loh. Seperti kemarin ke gedung KPU misalnya itu kan, kok sana dulu. Siapa sana? Coba tanya ke sana. Padahal Pak Guru sudah koordinasi sama salah satu pimpinan yang ada di sana. Jadi gampang, bawa aja sini suratnya gitu. Kemudian yang di di kesehatan mental masyarakat itu sudah juga gitu loh, karena Pak Guru sudah komunikasi awal jauh-jauh sebelum MPLS sudah Pak Guru sampaikan kepada Ibu Grace, ya Bu tolong bantu nanti sekolah untuk memberikan
pencerahan ya atau binaan terhadap anak-anak kami yang mungkin mengalami tekanan-tekanan emosinya juga akan mempengaruhi keseriusan belajar. Iya, pembelajaran. Oh siap Bapak, kayak gitu ya. Makanya oke, kok cari dulu, biarkan dia cari dulu siapa yang dicari kan gitu ya. Nah, ternyata yang beberapa yang dicari itu ada yang dapat, ada juga yang tidak kan gitu ya. Tetapi yang tepat adalah kemarin ini. Terbukti sekarang beliau menindaklanjuti keseriusannya itu dengan memberikan penyuluhan, ya pendampingan. Seperti kemarin ada grup yang dibuat, ya selama 1 semester itu, ya pendampingan ibunya ya terhadap sekolah kita, karena sekolah kita adalah sekolah pertama binaannya, gitu. Ya bersyukurlah kita ada jalan seperti itu. Yang penting kan ada komunikasi, gitu. Itu dulu ya, itu sudah kita sampaikan pada kemarin MPLS kita, gitu. Ya. Tadi Bapak udah sebut KPU, terus kemarin di part 1 Kak Aiko sama Kak Anela juga nyebut yang spesial dari MPLS tahun ini adalah pensinya yang begitu meriah, antusiasnya benar-benar kelihatan banget. Dari Bapak sendiri nih udah lama kan ngikuti ada banyak banget jenis MPLS. Apa sih Pak kelebihan dari MPLS tahun ini? Apa yang bikin berbeda gitu Pak? Yang bikin berbeda itu adalah pertama ekspresi calon peserta didik kita kemarin itu luar biasa. Menyambut kegiatan ini dengan baik. Tidak ada kecemasan di wajah mereka. Mereka senang ketika datang ke sekolah kita. Ya, dengan antusias dia melakukan apa yang kita ajak. Ya, apalagi ketika kamu ajak ada games, ya itu yang terkesan di hati mereka ketika Pak Guru bertanya kemarin pas waktu Pak Guru masuk kelas itu, apa yang membuat dirimu senang? Pada waktu gamenya tuh Pak, saya senang gitu. Kemudian ada juga seperti Astrid bilang tadi adalah pensi, ya. Nah di sana dia menunjukkan kebolehannya dia di dalam berekspresi, berekspresi. Jadi ketika konsep kita kita juga sepakat pada waktu kemarin itu mengambil tema atau mengangkat budaya tarian Nusantara sebagai nama-nama kelompoknya. Ya, terbesit di benaknya kita oh kalau kita pakai tarian nanti versinya adalah seputaran budaya itu. Apakah menari atau apa? Puisi. Ya, jadi kemarin dikreasikan ya Pak. Dikreasikan. Itu silakan gitu loh. Cuman kemarin yang Pak Guru sedikit cemas begitu, tiba-tiba hujan. Itu yang membuat Pak Guru tidak bisa tidur nyenyak gitu loh. Di sport center sudah tidak memungkinkan. Kan bukan tidak memungkinkan karena persiapan sport center kan perlu persiapan yang matang karena harus ada panggung, ada pendingin ruangan kan gitu. Kemudian ada juga yang lain-lainnya. Nah ini makanya Aiko kemarin itu buat plan saja. Ketika hujan seperti apa? Ya bersyukurlah berkat doa kita bersama, doa suster kepala sekolah dan staf dan seluruh warga sekolah, para gurunya juga mendoakan kegiatan ini bisa berlaksana dengan baik, hujan tidak terjadi, itu yang membuat Pak Guru senang juga gitu ya. Makanya sebagai catatannya itu nanti ketika nanti kita memberikan mandat ini kepada adik-adik nanti, osis berikutnya penerus buat catatan-catatan. Oh ini berhasilnya begini, cara prosesnya seperti apa? Intinya yang Pak Guru katakan adalah jangan sampai tidak ada komunikasi antara panitia, teman-teman yang lain dengan pendamping. Ya, ketika nanti ada masalah sampaikan. Seperti ini kan nyaman semua karena ini ada tugas kita bersama. Gitu, tugas kita bersama. Sukses Anda, sukses kami juga. Sukses Anda, sukses kami juga. Quotes hari ini. Seperti itu. Oke, itu yang bisa Pak Guru sampaikan yang membuat diri Pak Guru menjadi senang ya. Walaupun ada beberapa memang sih kita tidak bisa pungkiri ada juga yang merasa kurang nyaman mungkin karena
tidak terbiasa, ya Iya. tidak terbiasa bangun pagi, Iya, betul. diajak jalan ke gedung KPU, padahal jalan ke Renon, padahal intinya adalah jalan-jalan itu, ya mumpung kita melewati gedung KPU yang sebentar lagi akan kita laksanakan pemilihan umum, Pemilu. begitu kan? Oh, kita mampir dulu ke KPU sebentar. Apa sih KPU itu? Siapa tahu nanti dari warga sekolah atau siswa-siswa ini ada yang mau ya menjadi calon-calon pemimpin Oh, iya. masa depan, kan gitu ya, biar Iya, tahu awal betul. dulu kan gitu ya. Itu juga menambah wawasan di samping kita berolahraga pagi. Iya, Itu betul. intinya. Kemudian inti yang kedua adalah mengenal lingkungan sekolah kita di luar sedikit gitu loh. Sekitar sekolah. Iya, sekitar sekolah. Lingkungan sekolahnya adalah seperti tadi, sarana prasarana, ketenaga pendidikan, pendidiknya dan kurikulumnya. Nah, itu sudah di sekolah. Di lingkungan kita biar dikenal. Apa sih ada yang di lingkungan kita gitu loh. Ya, nanti mungkin bisa diajak lah anak-anak ketika berolahraga itu, ya Bapak Rake sama Pak Komang, Pak Bayu, ya ketika beliau mengajar olahraga lari keliling Renon gitu ya, kemudian finishnya di sekolah. Bisa jadi kalau olahraga tapi dikawal, Iya. kawal dalam artian keselamatannya kita perhitungkan juga. Seperti kan. kemarin Iya, kita kemarin juga dikawal. polisi. Seperti kemarin kan ada beberapa cara kita yang mengantarkan jumlah siswa yang 500 orang itu. Iya. Iya. Ya gimana? Yang penting pertama kita harus ada izin. Iya. Ya, harus resmi ini karena kita sedikit ada pelanggaran arah berjalan. Iya. Arah jalannya. Kemudian kita memotong jalan orang. Nah, ketika beliau-beliau yang bertugas di jalan itu, polisi itu dimintain izin. Nah, jadi kan beliau juga membantu ya kelancaran lalu lintas, keselamatan kita. Nah, ini kan mengenal lingkungan di sekitar sekolah. Kita harus tidak boleh hanya melihat saya lihat lingkungan. Ya, kadang-kadang kan anak-anak di sini ini sering melanggar. Ya, Sarmakawi ini kan satu arah. Ya, kadang-kadang sering sekali anak-anak melanggar, bahkan Pak Guru juga sering juga karena kalau pagi melanggar Pak Guru ya, kalau sudah siang gak berani takut Pak Guru dikata-katai gitu loh. Ya, dikata-katai apalagi nanti Pak Guru sebagai guru kemudian dikata-katai di mana letak profesi Pak Guru memberikan teladan pada anak-anak kan. Tetapi ketika dia sepi jalannya itu baru ya kita sedikit lah kalau dia terburu-buru gitu loh ya, kalau buru-buru. Kalau nggak buru-buru keliling sambil melihat dia lingkungan kan gitu ya. Siapa tahu dagang di sebelah udah buka. Pentingnya mengenal lingkungan sekitar sekolah. Iya, pentingnya mengenal ya. Nanti sampaikan juga kok sebagai ketua OSIS harus tuh ya kamu sebagai pimpinan dari mereka itu berikan edukasi, sosialisasi, informasi kan gitu ya berkaitan dengan hal-hal apa yang ada di sekolah, hal-hal apa yang ada di luar lingkungan sekolah biar mereka pada tahu, terutama bagi teman-teman anak-anak yang di luar dari Pulau Bali. Bahkan kemarin kan ada tuh berapa Pak Guru lupa jumlahnya puluhan orang tuh, belasan apa puluhan itu orang dari Kamboja. Ya, 30 ya, 30 orang dari Kamboja luar itu. Indonesia. Iya, luar negeri itu. Ya, nah itu patut kita berikan apresiasi juga buat mereka. Ya, kemudian berikanlah seperti tadi Pak Guru sampaikan padaku, teman-teman tuh berikan informasi yang baik, ajarkan hal-hal yang baik, ya jangan ajarkan yang jelek-jelek, ya seperti berbahasa itu biasanya bahasa-bahasa yang kasar-kasar diajarin oleh teman-teman yang baru, ya padahal dia ingin mengenal bahasa daerah kita, tahu-taunya bahasa kasar yang diajarin gitu. Yang paling mudah dimengerti biasanya. Tapi mohon ya, jangan diberikan bahasa-bahasa yang apalagi bahasa jorok jangan ya. Itu tidak mencerminkan martabat kita sebagai Sanjoser. Betul. Buat teman-teman Sanjosers yang bentar lagi nih mungkin juga berniat mau jadi ketua OSIS
Bisa dicatat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Oke. Ya, Pak Guru siap menunggu ya. Siap ditunggu. Bentar lagi Menunggu. buka nih. Iya. Kemudian kita akan siap untuk seleksi ya. Ais. Diseleksi lah ya. Seleksi siapa di antara yang terbaik ini. Yang paling terbaik. Yang paling baik. Terbaik dari yang terbaik. Terbaik. Ya, karena anak-anak Santo Yosef semua baik-baik. Kan gitu ya, semua punya keinginan untuk menjadi seorang yang sukses. Iya, betul. Tetapi kita cari nanti yang betul-betul memenuhi kualifikasi kami, gitu ya, standar kami. Gitu. Tidak hanya pinter saja, ya, dia harus memiliki dedikasi, punya waktu, ya, punya waktu lebih. Karena seorang pemimpin itu kan pasti punya waktu lebih, ya, punya semuanya yang lebih, gitu. Berani berkorban juga. Jangan mengeluh, intinya jangan mengeluh, ya. Seorang pemimpin jangan pernah mengeluh. Ya, kita lakukan saja sesuai dengan yang kita punya, gitu ya, kesungguh-sungguhan. Tetapi ketika orang menilai kita kurang, yaitu sebagai motivasi kita untuk berbenah diri, evaluasi, berkembang. Gitu loh. Jangan sampai nanti ketika ada orang lain mengkritik, kamu marah, kamu patah semangatnya, gitu ya. Semua pada ada masanya, kan gitu ya. Iya, Kuatkan karakter. Kuatkan karakter. Tapi benar tuh pengorbanan, Pak. Itu kan sudah tahu sekarang. Beberapa kali dia lolos ujian Pak Guru. Nah, ya lolos. Ujian gini ya? Ujian dari Pak Guru sendiri gitu ya. Ujian dari Pak Guru, kok gini? Gimana ya? Nah, ternyata dia bisa. Ya, padahal dia seorang gadis kan gitu ya. Dia mampu untuk melakukan hal-hal yang dikerjakan oleh pemimpin pria gitu. Ya, itu yang semangat ya. Inilah emansipasi wanita ya, yang patut ikut teruskan ya. Teruskan itu. Pak Guru senang ya, Pak Guru senang ketika kamu punya semangat. Ya, Astrid juga sama tuh. Astrid punya kemampuan juga yang sama. Astrid sekarang kelas 11. Ada peluang ya, Astrid? Waduh. Ada peluang ya. Ada yang tahu Pak, peluang pasti ada. Peluang ya. Semua. Semua. Ya, yang penting dia mau nggak memanfaatkan peluang itu kan gitu. Sungguh-sungguh nggak dia nanti. Dan konsisten. Jangan sampai ketika aku dikasih mandat seperti itu, setelah dikasih mundur. Jangan. Ya, itu namanya tidak konsisten dengan apa yang dipilih. Terus seperti sekarang ini kan masih lagi beberapa bulan saja ya, beberapa bulan saja, tetapi banyak pekerjaan kan gitu. Nah, ini harus diselesaikan dengan baik begitu. Ya. Jadi sebelum masuk OSIS harus benar-benar rancang, siap atau enggak. Iya. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Boleh Pak Guru sering mengajarkan pada anak-anak tuh silakan nakal. Ya, nakal yang bertanggung jawab. Orang nakal itu kan orang kreatif. Ya, kadang-kadang nakal yang tidak bertanggung jawab itulah yang membuat kita harus mendampingi secara khusus gitu. Ya, bukan dimarah, bukan dipecat begitu enggak. Ya, tetapi kita pingin anak-anak yang melakukan kreatifnya dia itu yang berlebihan, kita dampingi biar dia bisa terarah nakalnya gitu. Ya, terarah nakalnya. Kalau nakal-nakal yang negatif kan Anda tahu, ya, mohon maaf dulu karena di sekolah kita dilarang untuk bertato. Ya, jangan coba-coba kamu membuat gambar di tangan gitu. Yang permanen maksudnya. Yang walaupun tidak permanen gitu loh. Sekedar dari pulpen itu jangan, itu merupakan tato. Pak Guru akan menindak ya, seizin Bapak Pius sebagai Wakasek Kesiswaan dan mandat dari Suster kepala sekolah. Kita tindak gitu. Ya. Nah, itu nanti tolong disampaikan pada teman-teman ya. Nah, itu juga di dalam MPL kemarin sudah Pak Guru sampaikan. Ya, MPL kemarin itu juga sudah sampai. Hal-hal yang kita tidak bisa lakukan sebagai seorang siswa ada di buku tata tertib sekolah. Lengkap semua. Tatipsi.
Karena tujuannya kami membuat tatipsi itu adalah biar anak-anak itu selamat sampai tujuannya dengan baik. Tidak ada mencari-cari kesalahan siswa gitu loh. Jangan keliru nanti anak-anak mengartikan tatipsi yang ada di sekolah. Tatipsi yang ada di sekolah itu adalah mengatur anak-anak biar nanti mendapatkan sesuatu yang betul-betul Anda cari. Kemudian anak-anak akan sampai di tempat dengan selamat tepat waktu. Begitu ya. Artinya dengan hasilnya juga yang memuaskan gitu loh. Jangan sekedar saja. Nah, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan itu perlu perjuangan gitu loh. Ya, jangan sampai ibaratnya kita gini kok, tata tertib yang ada di sekolah itu, Astrid, ketika kita dari rumah itu jalan ke sekolah, kan ini melewati beberapa persimpangan di jalan. Coba kalau nggak diatur, berebutan nggak kita akan melewati? Pasti macet. Pasti macet. Nah, ibarat seperti itu loh. Kita atur gitu loh. Kita atur. Ya, di samping juga mengatur, kita sampai saling menghargai. Kan gitu ya. Di sana nanti melatih kesabaran juga ada di sana. Oh, nah ketika kita sudah tahu rumah kita jauh, jarak tempuhnya dari rumah ke sekolah sekian menit, sudah bisa dihitung gitu loh. Ya, jangan sampai nanti sampai di sekolah udah jam 7, malah kamu baru berangkat jam 7. Jelas terlambat. Ya, jelas terlambat. Ya, makanya dihitung. Seperti Pak Guru contoh nih. Sering Pak Guru sampaikan ke anak-anak di kelas. Ya, Pak Guru dari Tabanan dari Kabo-Kabo ke sini tuh. Jauh. Ya, 26 kilo. 26 kilo setiap hari. Nah, Pak Guru korbankan waktu pagi hari biar lancar gitu loh. Ya, biar lancar datang ke sekolah, nggak ada macet. Kalau jam 6 kurang 5 menit Pak Guru jalan dari rumah sampai di sekolah pasti jam setengah 7. Aman gitu loh. Tapi kalau lewat Pak Guru jalan 5 menit saja lewat, pas misal jam 6 udah crowded. Macet. Sudah pernah berkali-kali Pak Guru sudah tes gitu loh. Apalagi pernah sekali kemarin Pak Guru terlambat bangun. Ya, karena kecapekan mendampingi kalian tuh kok. Ya, sampai jam 6.15 menit Pak Guru berjalan. Hampir terlambat Pak Guru datang ke sekolah. Ya, briefing pagi. Macet kalau macet gitu. Bukan berantakan gitu. Nah, itu juga sudah Pak Guru sampaikan ya pada kalian juga panitia, kemudian mungkin beberapa kelas waktu EPLS sudah pernah juga Pak Guru, kemudian di awal Pak Guru mengajar, beberapa kelas yang Pak Guru ajar sudah Pak Guru berikan motivasi bagaimana kelanjutan dari EPLS kemarin, kemudian Pak Guru ini intinya adalah tata tertib itu mengatur gitu. Mengatur kita menuju tujuan kita yang kita inginkan. Ya, tujuan kita ke sekolah ini adalah kan mendapatkan pembelajaran yang maksimal kan gitu ya. Baik intra, kurikulernya dan ekstranya kan gitu ya. Nah, ini yang kita mau, makanya kita atur gitu. Ya, kemudian sampai detail-detailnya juga atur, sampai berbaju pun kita atur. Untuk apa itu? Kan membentuk karakter. Kedisiplinan gitu. Karena Pak Guru nggak pingin kamu jadi kuli. Yang Pak Guru inginkan adalah kamu menjadi pemimpin masa depan. Ya, pemimpin masa depan kami gitu loh. Ya, generasi tua ini. Ya, maka tolong dipahami. Ya, seperti kemarin juga ada anak-anak yang bermasalah, Pak Guru, apa ini? Ya, setelah kita dampingi, ternyata ada masalahnya gitu loh. Ada masalahnya, masalah dari rumah, masalah dari dirinya sendiri gitu. Ya, makanya kesehatan mental masyarakat itulah solusi. Salah satu solusi yang suster juga merestui ya, kegiatan itu, kemudian kita akan tindak lanjuti, tetapi bagaimana caranya mengatur waktu biar tidak waktu belajar di kelas terlalu banyak diganggu gitu. Sudah Pak Guru komunikasikan, mudah-mudahan nanti ketika kelompok ini sudah sukses,
bisa memberikan pengimbasan kepada teman-teman yang lain yang mengalami masalah gitu. Karena di sana sudah akan diajarkan ya bagaimana caranya mengatasi permasalahan dalam diri kita, ya, kemudian bagaimana caranya berkomunikasi dan yang lain-lain gitu. Ya, oke. Banyak ya udah Iya. pelajarannya dari ke diri kita sendiri, lingkungan, sekolah. Begitulah gitu ya, karena MPLS itu sangat penting gitu ya, sangat penting ketika kita sekolah yang besar begini ya, karena anak-anak itu kan calon-calon peserta didik itu kan melihat dari webnya sekolah, dari medsos kan yang lain. Benar nggak? Ya ternyata benar kan gitu ya. Seperti apa sih Santo Yosef ini sekolah yang baik katanya kan gitu ya. Ketika dia masuk ya betul-betul kita berikan, tidak palsu gitu loh. Apa yang kita sampaikan di media sosial dengan realitanya sama. Kita tidak ada mengada-ngada gitu. Ya, kita sangat menerapkan asasnya itu atau nilai-nilai di JTM itu. Disiplin, jujur, terampil, mandiri. Itu yang kita ginikan gitu ya, kita tidak semu gitu loh. Ya, kita apa yang kita sampaikan itu yang kita buat. Covernya doang bagus, tapi dalamnya juga bagus. Ya bagus, semuanya bagus. Makanya kerjasama OSIS ya, karena apa namanya, kegiatan siswa adalah mungkin denyut nadi ya, denyut nadinya sekolah gitu loh ya. Kalau denyut nadinya sudah berantakan, nanti gimana nanti jauh sekolah itu ya. Kalau sudah sehat, sekolah jantungnya sehat, ya, semuanya pikiran juga sehat, nanti kurikulumnya tuh pikiran gini kan gitu ya, tinggal menyesuaikan gitu. Pasti beda dong orangnya. Pernah nggak sih kalian nih susah banget berinteraksi atau melakukan pendekatan ke sesama MPO atau sesama OSIS atau bahkan antar MPO sama OSIS? 1, 2,